isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Warna hijau untuk angin, warna merah untuk api, dan warna emas untuk cahaya. Wang Yuan saat ini sangat cepat, dan Hao Yue sama sekali tidak memiliki cara untuk menghindari serangannya. Tapi Lang Haochen masih memilih untuk bertemu dengannya secara langsung, karena dia ingin mencoba kekuatan ofensif perisai jiwa ilahi raksasa yang telah mencapai tingkat seperti itu. Bom, bom, bom. 4 suara ledakan berturut-turut ini mengguncang seluruh stadion. Seluruh tubuh Lang Haochen benar-benar terguncang oleh dampaknya. Saat cahaya kemasan menutupi tubuhnya, itu adalah pembalasan terang. Saat bertabrakan dengan pukulan ini, Lang Haochen tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini dominasi seorang kesatria tampak jelas. Kedua lengan Lang Haochen mati rasa dan senjatanya rusak. Tetapi Hao Yue tidak terluka sedikitpun. Dan ketika Lang Haochen menggunakan penghalang ilahi untuk memblokir perisai jiwa ilahi raksasa milik Yuan, tubuh Hao Yue masih berdiri tegak, memperkuat Lang Haochen dengan menghilangkan sebagian dari kekuatan serangannya. Saat ekornya yang kuat menyapu mengarah langsung ke kaki Wang Yuan, dia secara bersamaan meluncurkan bola api dan bilah angin dalam jumlah besar langsung ke arah Wang Yuan. Secara khusus dia mengincar kedua tangannya yang memegang perisai. Little Light segera menindaklanjuti dengan mantra. Itu adalah teknik pengisian spiritual Radiant Ward yang dia lepaskan sekali lagi, mengisi kembali energi spiritual Lang Haochen. Wang Yuan mencoba menyembunyikan dirinya di balik perisainya. Mantra sihir Little Flame dan Little Green semuanya dilenyapkan oleh getaran frekuensi tinggi dari serangan Yuan. Namun Hao Yue sangat licik. Mantra ini hanya diluncurkan demi mengalihkan perhatian Wang Yuan. Di bawah ekor besarnya digulung di sekitar kaki Wang Yuan dan tiba-tiba menariknya ke belakang. Meskipun Wang Yuan kuat, tetapi Hao Yue juga sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan. Dan yang lebih penting lagi, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyeretnya yang dibandingkan dalam keadaan yang panik. Pada saat yang sama, Hao Yue juga meluncurkan gerakannya. Lang Haochen telah menerima efek dari keterampilan Little Light. Kemudian seketika Lang Haochen muncul di belakang Wang Yuan dan segera pisau kecil tersangkut di leher Wang Yuan. Dia hanya merasa seolah-olah pemandangannya menjadi gelap dan segera pingsan. Memegang Wang Yuan yang pingsan, Lang Haochen masih merasakan ketakutan yang tersisa terhadap perisai besar di sampingnya. Dia tahu bahwa jika Wang Yuan melepaskan kekuatan perisai ini, orang yang akan kalah mungkin adalah dia. Lagi pula dia tidak mungkin membiarkan Hao Yue mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan melawan perisai ini. Meskipun perisai jiwa ilahi raksasa ini saat ini mendekati level peralatan di tingkat legendaris, dibutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Dibutuhkan kekuatan yang kuat dari seseorang untuk menggunakannya. Meskipun dia telah mengalahkan Wang Yuan, Lang Haochen tidak terlihat begitu baik. Dalam pertandingan ini semua peralatan yang dimilikinya telah hancur total. Tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Pemenangnya adalah Lang Haochen. Ucap suara wasit terdengar. Di akhir pertarungan ini Lang Haochen sudah resmi lolos. Dan dia finalis di posisi pertama dalam grupnya, memimpin dari yang lain saat masuk 16 besar. Setelah selesai pertandingan, Lang Haochen mengirim Hao Yue kembali ke kamar hotelnya. Lang Haochen meninggalkan stadion dan dia benar-benar dalam keadaan tertekan. Dia bergumam, saya tidak punya senjata lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Namun kekhawatiran ini dengan cepat menghilang dari hatinya saat dia melihat seorang wanita cantik di depan matanya. Chai-er, hari ini sekali lagi kamu yang datang lebih dulu. Ucap Lang Haochen bertemu dengannya dengan wajah tersenyum. Setiap kali dia melihatnya, dia langsung melupakan segalanya. Apakah pertandingan hari ini berjalan lancar sekali lagi? Ucap Chai-er. Lang Haochen dengan lembut tertawa dan menjawab, tidak apa-apa. Tapi lawan yang saya hadapi hari ini sangat kuat. Jawab Lang Haochen. Selama kamu menang tidak apa-apa, maka Anda sudah berada di peringkat pertama grup Anda. Ucap Chai-er sambil tersenyum. Lang Haochen mengangguk dan berkata, benar, hanya saja saya tidak tahu lawan seperti apa yang akan saya lawan nantinya. Kemudian beberapa saat Lang Haochen terdiam selama beberapa detik dan berkata, Chai-er, apakah kau ingin makan malam denganku? Chai-er menggunakan tongkat bambunya untuk mengetuk tubuh Lang Haochen dengan ringan karena malu. Dan buru-buru meninggalkan Lang Haochen sendirian. Lang Haochen kembali ke hotel. Bahkan sebelum memasuki kamarnya, dia mendengar suara Yehua dari kamar sebelah. Haochen, kemarilah. Bagaimana guru tahu aku kembali? Ucap Lang Haochen dengan gugup. Dia bergegas ke kamar Yehua, membuka pintu dan masuk. Tidak hanya ada satu orang di kamar Yehua. Selain dia, ada dua orang lagi. Seorang
tetua dengan rambut putih dan janggut duduk tegak di depannya, dan seorang pemuda berdiri di belakangnya. Dia mengenali pria yang berdiri di belakangnya itu. Dia adalah seorang yang sombong dia temui hari itu, tapi tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Namanya adalah Hanyu, penatua yang duduk di seberang Yehua. Bukankah dia adalah kepala kesatria suci dari aliansi kesatria Hankin? Gumam Hao Chen. Yehua, kau telah mengasuh murid yang begitu baik. Awalnya saya berencana agar Anda menyampaikan pesan saya kepadanya. Tetapi karena dia telah kembali sepagi ini sepertinya itu tidak perlu. Hao Chen, apakah pertandingan hari ini berjalan lancar? Mendengar suaranya, Lang Hao Chen tiba-tiba melebarkan matanya. Tuan, bukankah Anda kepala kesatria suci yang muncul di atas panggung selama penyisihan kesatria? Ucap Lang Hao Chen. Han Qian berkata dengan senyum lebar. Tepat, sangat mengesankan bahwa Anda mengingat suara saya. Yehua melirik Lang Hao Chen. Kamu masih belum menjawab pertanyaan pertama senior kesatria suci. Lang Hao Chen dengan cepat dan hormat berkata, saya memenangkan pertandingan saya hari ini secara kebetulan. Kebetulan? Ucap Han Qian dengan heran menatap Lang Hao Chen. Lang Hao Chen mengangguk. Kemudian dia menjelaskan secara singkat pertempurannya dengan perisai jua ilahi raksasa milik Wang Yuanyuan. Senjata yang legendaris. Wajah Han Qian sedikit mengerinya. Aku juga pernah mendengar tentang pusaka Gigantic Divine Soul sebelumnya. Jadi ternyata darah mereka masih diwariskan sampai sekarang. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Bahkan melawan peralatan seperti ini kamu masih berhasil menang. Ucap Han Qian mengangguk puas. Hao Chen kecil, tujuan saya datang kali ini adalah untuk berbicara dengan Anda. Namaku adalah Han Qian dan Hanyu adalah cucu saya. Namun selama kompetisi pemilihan perburuan iblis ini, cucu yang bau ini sangat mengecewakanku. Hari itu saya membiarkan dia memberi hormat kepada Anda. Hari ini saya akan membiarkan dia memberikan hormat kepada Anda. Dan aku akan biarkan dia menjadi kesatria punggawa Anda. Mulai sekarang hingga 5 tahun kemudian, dia adalah punggawa Anda. Seluruh hidupnya akan sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Ucap Han Qian. Dia mengisyaratkan ke arah cucunya. Hanyu buru-buru maju beberapa langkah. Membungkuk sedikit mengulurkan tangan kirinya. Lang Hao Chen menatapnya dengan heran. Di tangan kiri Hanyu ada bekas tanda-tanda yang tidak bisa. Di tangan kiri Hanyu ada bekas tanda yang tidak dia kenali. Han Qian lalu berkata, ini adalah kontrak kesatria punggawa dan berlangsung selama 5 tahun. Anda harus menjatuhkan setetes darah di tengah sebagai tanda kontrak. Setelah kontrak dan selama 5 tahun, dia tidak akan bisa melanggar perintah apapun dari Anda. Anda hanya perlu satu pemikiran untuk mengendalikan hidupnya. Lang Hao Chen melihat penampilan serius Han Qian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kepala kesatria suci, tidak perlu. Saya pikir saudara Hanyu sedikit ceroboh pada saat itu. Ini adalah tujuan utamaku. Jadi sebagai kakeknya saya mohon tolong biarkan dia menjadi punggawa Anda. Ucap Han Qian menangkupkan tangannya dan melakukan penghormatan kesatria ke arah Lang Hao Chen. Lang Hao Chen terkejut. Dengan cepat dia menjawab, senior kepala kesatria suci, jangan bersikap seperti ini. Aku tidak pantas menerimanya. Sementara itu Yehua di samping tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Darah merah cerah perlahan menetes ke tengah tanda kontrak kesatria punggawa. Tiba-tiba dari tengah tanda itu seberkas cahaya keemasan juga menyebar. Dalam sekejap Hanyu hanya merasakan 360.000 pori di tubuhnya terbuka. Luar dalam menghangatkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti pusat mata air panas yang terbakar. Hampir mengeluarkan suara rintihan. Apa ini? Tidak hanya Yehua dan Lang Hao Chen, tapi bahkan Han Qin pun sedikit takut. Bahkan jika dia adalah senior kesatria suci, itu adalah pertama kalinya dia melihat situasi yang aneh ini. Yehua sendiri agak tercengang. Dia bisa merasakan bahwa antara dia dan Lang Hao Chen sudah ada hubungan yang jelas. Rasanya seperti mereka menjadi kerabat keluarga. Apakah ini fenomena pembagian bakat bawaan dari master kesatria ke kesatria pengikutnya? Mustahil. Han Qian memandang Lang Hao Chen. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia sedang melihat monster. Han Qian mengambil nafas dalam-dalam dan menatap tubuh cucunya sendiri dan wajahnya menjadi sangat serius. Saat dia melambaikan tangan kanannya ke arah Hanyu, dengan cepat Lang Hao Chen dapat melihat bahwa jari Han Qian memancarkan warna emas yang berkilau. Itu adalah Brilliant Body, skill kesatria langkah ketujuh. Tangan Han Qian menggigil, kelima jarinya bergerak berirama. Simbol terang mistis bergerak dalam lintasan misterius, bergelombang di sekitar tangannya. Segera itu berubah menjadi pola yang rumit langsung ditandai pada Hanyu. Segera tubuh Hanyu menggigil dan di atasnya cahaya kemasan telah muncul.
itu perlahan naik di udara dan berubah menjadi pilar cahaya yang terus naik dan naik. Tatapan Han Qian masih terfokus kuat pada pilar cahaya ini. Penampilannya menjadi semakin bersemangat. Yehua dan Long Hao Chen melihat bingung, sama sekali tidak memahami pemandangan di depan mata mereka. Setelah beberapa saat, pilar cahaya emas akhirnya berhenti naik, dan kedua tangan Han Yu masih tanpa sadar terkepal. Kemudian Han Qian melihat sekali lagi pada Long Hao Chen dengan tatapan tidak percaya. Long Hao Chen merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan ini dan dia tidak bisa untuk tidak bertanya. Kepala senior kesatria suci, apakah ada yang salah? Han Qian menarik nafas dalam-dalam. Dan dengan lambaian tangan kanannya, mantel emas segera menutupi seluruh ruangan dan semua yang ada di dalamnya termasuk mereka. Kata-kata selanjutnya membuat guru dan murid Yehua dan Long Hao Chen benar-benar terkejut. Hahaha, Little Hao, kau benar-benar tak henti-hentinya mengejutkanku. Energi spiritual internal bawaan 97, keturunan cahaya. Saya tidak menyangka bahwa setelah dimulainya zaman kegelapan yang terjadi 6.000 tahun yang lalu, kuil kesatria kita akhirnya akan menghasilkan Scion of Light, ucap Han Qian sambil tertawa. Long Hao Chen dan Yehua benar-benar terkejut dan mereka saling memandang tanpa bertukar sepatah kata pun. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Ucap Long Hao Chen masih benar-benar tidak percaya. Han Qian sudah tidak bisa tenang sama sekali dan matanya membawa nyala api yang berkobar di dalamnya saat dia berkata, justru kontrak kesatria punggawa yang mengungkap ini. Seorang kesatria punggawa dan kesatria tuannya memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk membuat kesepakatan diperlukan pembuluh darah kedua belah pihak untuk berbagai koneksi. Akibatnya setetes darah Anda diperlukan dan jika bakat bawaan kesatria tuan melebihi bakat kesatria pengikut, maka bakat bawaan kesatria pengikut akan meningkat sampai batas tertentu. Dan setelah berakhirnya kontrak ini, peningkatan bakat bawaan itu akan hilang. Dengan kata lain, selama energi spiritual bawaan master kesatria lebih dari 30 tingkat lebih tinggi dari kesatria pengikutnya, bakat bawaan kesatria punggawa akan dipromosikan sesuai dengan itu. Energi spiritual internal bawaan Han Yu berada di tingkat ke-63 dan pada tingkat ini sudah tidak buruk sama sekali. Namun sekarang telah meningkat ke level 80. Itu berarti selisih 34 dibandingkan dengan level bawaannya yang itu berarti selisih 34 dibandingkan dengan level bawaannya yang 63. Dari sini tingkat bawaan Anda secara alami dapat disimpulkan mencapai energi spiritual di tingkat ke-97. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam hidup saya akan melihat seseorang dengan fisik Scion of Light muncul. Long Hao Chen dan Yehua sama-sama tertawa bodoh di hadapan Han Qian. Yehua bergumam, Bagaimana? Mungkin aku belum pernah mendengar tentang manfaat dari kontrak kesatria punggawa ini. Mendengar tentang metode berbagi ini, Yehua secara alami tidak dapat menghentikan tubuhnya dari gemetar saat dia bertanya dengan suara gembira. Kepala kesatria senior, berapa banyak kesatria punggawa yang dapat dimiliki oleh seseorang kesatria utama melalui metode ini? Han Qian memberikan jawabannya tanpa ragu sedikit pun. Batasnya adalah 2. Tiba-tiba dengan suara hormat Long Hao Chen segera berlutut. Senior kesatria suci, saya mohon, tolong biarkan guru menyelesaikan kontrak melalui metode Anda. Guru benar-benar jenius. Mendengar ini Han Qian langsung terkejut. Di samping Yehua yang gelisah menatap langsung ke arah Long Hao Chen. Jangan, Hao Chen, jika Anda melakukan ini karena saya, Anda tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan kesatria punggawa lain lagi. Long Hao Chen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Guru, hal terpenting adalah agar Anda menjadi benar-benar kuat. Untuk memiliki saudara Han Yu itu sudah cukup bagi saya. Selama dia dapat membantu Anda meningkatkan bakat bawaan Anda, murid ini tidak akan menyesal. Tunggu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang apa yang Anda bicarakan saat ini? Han Qian memberikan tatapan bingung kepada guru dan murid. Yehua menghela nafas pada dirinya sendiri sebelum dengan hormat menjawab. Kepala senior kesatria suci, bawahan ini ingin memiliki energi spiritual internal bawaan yang hanya berada di tingkat ke-8. Apa? Han Qian berteriak dengan sangat keras. Reaksi ini tidak sedikit pun lebih rendah dibandingkan ketika dia mengetahui tentang tingkat energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen sebesar 97. Pada saat ini Han Qian langsung memahami mengapa Long Hao Chen mengatakan Yehua benar-benar jenius. Yehua tersenyum pahit. Spiritual internal bawaan pada tingkat ke-8 bukan hal yang mulia. Itu hanya bahan ejekan. Ejekan? Omong kosong. Idiot. Berapa banyak orang dengan energi spiritual internal bawaan di bawah Anda yang menurut Anda ada di antara manusia? Mayoritas yang luar biasa. Saat ini Yehua langsung terkejut. Mendengar kata-kata Han Qian, dia segera memahami bahwa pelatihan pahit dan tak henti-hentinya selama puluhan tahun ini sebenarnya adalah kekuatannya. Kemudian dengan mengangkat tangan Han Qian,
Cahaya kemasan keluar dari tanah menempel pada Long Hao Chen. Saya menerima permintaan Anda. Yehua, ulurkan tangan kirimu. Baik, ucap Yehua pada saat itu sangat hormat. Seolah-olah dia sebenarnya adalah murid Long Hao Chen. 10 menit kemudian, tanda yang mirip dengan yang ada di tangan Hanyu muncul di tangan Yehua. Seketika indera Yehua hampir 10 kali lipat lebih tajam dari Hanyu. Perbedaan antara energi spiritualnya dan Long Hao Chen adalah 89. Jadi setelah berbagi bakat bawaan, energi spiritual internal bawaannya akan ditingkatkan ke tingkat ke-52. Meskipun seperti sebelumnya itu tidak akan membuatnya menjadi jenius dalam hal ini. Bagi Yehua, peningkatan bakat bawaan ini akan menyebabkan nasibnya berubah drastis. Merasakan persepsinya tentang elemen cahaya meningkat pesat, Yehua tidak bisa menahan air matanya meluap. Sambil memegang Long Hao Chen di pelukannya, dia tiba-tiba menangis. Mulai dari puluhan tahun yang lalu, dia harus menanggung ejekan yang tiada habisnya dari orang lain. Menanggung rasa sakit karena diusir oleh gurunya sendiri. Menanggung apa saja. Dia berjalan dengan mental pantang menyerah yang mendukung setiap langkahnya. Beban saat ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama belasan tahun ini dia terlibat dalam pertarungan tanpa henti melawan beban ini. Melihat Yehua yang menangis sangat keras, Han Qian berdiri di samping tanpa campur tangan sedikit pun. Dengan perilaku dan pengalaman profesionalnya, bagaimana dia tidak bisa menebak perasaan seperti apa yang ditekan di dalam Yehua selama bertahun-tahun. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, dalam hal kultivasi pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.